kayak anak kuliah-kuliah lain lah gitu, nambah-nambah jajan. Jadi nambah jajan jadi ke ini, segede ini. Nambah-nambah Gua nyama jajan ini. Dulu pas viral-viral mentai, itulah Ira mulai jual mentai gitu kan. Ternyata belum banyak yang jual yang enak di Medan. Punya Ira orang suka gitu, jadi rame. Ragu kira-kira siapa sih yang mau beli produk saya? Gitu gimana Kak? Ada tips nggak kira-kira? Jangan mikirin itu dulu lah. Gitu ya? Iya. Ini OVT duluan loh, kadang-kadang belum mulai udah OVT ya? Iya. Produknya kalau bisa jangan banyak-banyak gitu, atau jangan tukar-tukar gitu. Fokus ke berapa produk gitu kan. Itu jadi kita bisa maksimalkan ininya, value-nya produk tadi, Pak. Wih, keren bahasanya value. Wih, itu bahasa bisnis banget ya. Bawa asli resep Indonesia atau dari luar? Kalau Ira memang dari luar, Pak. Dari luar ya. Emang Indonesia nggak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore. Kembali ketemu lagi di Proaksi Podcast Series. Apa kabar Proaksier semuanya? Udah lama ya kita nggak ngonten lagi, kayak udah hampir sebulan ya. Ya, kami hari ini ada di bertamu sekalian belanja sih ya. Belanja di Tiny Kitchen. Selamat datang di Tiny Kitchen dan selamat datang di Proaksi Podcast Series bersama Kak Ira. Owner ya? Iya. Owner kan? Iya. Iya, owner Kak Ira. Kenalin dulu dong. Kenalin dulu sama Proaksier semua nih. Halo semuanya, nama saya Ira. Saya owner dari Tiny Kitchen. Ya. Apa kegiatan sekarang Kak Ira? Kalau untuk sekarang Pak, saat ini cuman ya baking lah tiap hari jualan. Tiap hari ya? Iya Pak. Tiny Kitchen ini udah lama ya? Udah, ya, Kak, ya? Dari 2019. Wow, udah 3 tahun ya? 3 tahunan ya? 3 tahunan. 3 tahunan. Apa sih ininya, signature dish-nya di sini kira-kira? Yang orang tahu banyak ya, yang yang favorit most itu wanted. itu dimsum mentainya sama cheesecake. Tapi yang baru ini spill dong sedikit. yang baru yang viral itu loh. Kan yang setahun belakangan kan kita 2 tahun belakangan kita jual cookies nih. Jadi sebulan terakhir ada ngeluarin cookie varian baru namanya cookie bomb. Belum ada di Medan. Belum ada, baru pertama kali. Cuma nggak ada di sini ya. Dicontoh. Sold out terus soalnya. Setiap hari ya? Iya Pak, sold out terus. Berapa satu hari berapa yang terjual? Berapa pack? 20 ya Pak, soalnya nggak ngitung, belum sempat dihitung. Kan ada di ininya, di reportnya. Iya, ada tapi nggak ngecek. 20 pack ada? Lebih 50? 30, 40. Wow. Untuk yang itu aja. Panen dong. Ya, alhamdulillah Pak. Iya. Oke. Kalau ngomong-ngomong Tiny Kitchen ini kan suasananya cozy ya. Kak Ira ya, enak di sini, adem gitu ya. Makanan juga pasti luar biasa lah. Harus wajib lah. Ini adalah salah satu, apa sih nyebutnya, kafe atau apa sih di sini? Sebenarnya Pak, ini kan mau dibikin walk-in store aja gitu. Walk-in store. Jadi orang datang buat beli langsung gitu kan, lihat apa yang ready, bisa langsung dibeli, nggak perlu ngechat lagi gitu di HP. Cuma ternyata banyak yang mau duduk di sini makan, jadi kita sediain lah menu-menu, dan ini orang nyebutnya mini cafe lah Pak. Mini cafe, iya. Tapi keren nih. Ini yang desain interior siapa? Sama-sama adik Pak. Oh, oke. Berarti ada minuman juga ya? Iya, minuman di sini ya, minuman sama produk-produk
kue ya. Iya, Atau kue atau roti ya? Kue, dessert. Dessert ya. Keren nih, dari ini udah berselera nih, ngelihatnya aja nih tuh produk udah selera ya. Iya, ceritain dong Kak, gimana sih asal mulanya Tiny Kitchen ya, punya ide itu, kenapa harus buat ini, atau memang gimana sih cerita dong? Sebenarnya di awal ya kayak inilah kan masih kuliah kan Pak pas itu ya kayak anak kuliah lain lah gitu, nambah jajan. Jadi nambah jajan jadi ke ini, segede ini. Gua nambah jajan ini. Buat dessert ya kan Pak, open PO lah kita gitu. Dulu di mana? Open PO-nya di mana? Di rumah, di Karya. Ya? Lewat IG, sosmed ya. Jadi bikin open PO, nanti kalau ada yang pesan dilebihin sedikit aku bawa ke kampus. Dibawa ke kampus, dijual ke kampus lah, ditawarin ke teman-teman ya kan Pak. Emang Kak Ira kuliahnya di mana dulu? Di hukum, di Fakultas Hukum. Apa kabar? Fakultas Hukum. Ini nih alumninya keren nih. Oke, ya terlanjut. Jadi jualan di kampus ya kan Pak. Tapi Ira lihat ini menu-menu yang lagi heboh lah, yang kekinian gitu kan. Kan cuma iseng-iseng aja, jadi nggak ada budget lah, nggak ada budget promosi, nggak ada budget apa gitu, main hashtag aja jualan di Instagram pakai hashtag. Rupanya karena makanan kekinian tuh orang banyak cari, orang datang sendiri. Dan ini ya apa namanya viral ya? Iya, jadi makin rame terus. Dulu pas viral mentai, itulah Ira mulai jual mentai gitu kan. Ternyata belum banyak yang jual yang enak di Medan. Punya Ira orang suka gitu, jadi rame. Begitu terus yang cheesecake gitu kan. Terus ini cookie bowl. Oh berarti konsepnya Kak Ira ini selalu duluan apa yang belum ada di sini ya konsepnya kayak gitu ya? Memang dari dulu kayak gitu ya? Iya, sebenarnya emang mau ngeluarin kalau belum ada Ira mau semangat ngeluarinnya Pak, tapi kalau udah rame males. Jadi yang belum ada itu yang kita keluarin. Ya. Berarti banget ya kreatifnya Kak Ira ya. Nggak, kan berarti bukan artinya kita sebagai chef bukan hanya kita itu siapin makanannya ya, tapi kita juga harus survei ya. Iya Pak, disurvei dulu kan. Ira kebetulan memang suka jajan. Ira suka jajan foodie. Oke. Suka jajan kan, jadi suka makanan, suka bikin makanan juga. Seputaran Medan biasanya atau sampai keluar kota atau luar negeri gitu? Enggak, di Medan aja Pak. Medan aja. Jadi nyoba gitu kan. Kalau udah riset, cari-cari resepnya di YouTube sih Pak kebanyakan gitu. Baru Ira ulik sendiri, dapet yang cocok baru harus dimodified ya. Wow, keren ya. Kemudian sampai waktu itu kan ini ya hanya dari online ya. Iya. Nah sekarang bisa buat mini cafe, mini cafe ini kayak gini. Gimana ceritanya? Karena sebenarnya itu tadi kan Pak, ini perlu modal iseng, dong. Ya iseng tuh kan. Tapi lama-lama karena banyak yang mau gitu, nggak enak kan kalau jualannya nggak serius gitu. Jadi diseriusin. Ira kami nggak pernah tutup dari mulai jualan dulu, nggak pernah ada hari libur namanya. Setiap hari jualan. Sampai minggu pun juga? Iya, minggu pun juga. Jadi kalaupun mau libur, gantian biasanya sama Ade. Karena Ira jualan sama Ade juga, sama suami sekarang. Bertiga, jadi bertiga. Iya, bertiga. Bertiga punya passion yang sama? Iya. Berbisnis dan masak, chef, masak, sama-sama suka masak. Chef pastry lah ya. Iya Pak. Wow, keren ini langka nih kayak gini nih. Jadi karena diseriusin kan Pak, modalnya lah Modalnya dari mana? Itu. Nggak ada modalnya, memang nggak ada. Memang nggak pakai uang awalnya. Nggak pakai uang awalnya. Jadi gimana nih? Ini keseru nih. Bikin dessert yang awal-awal itu nggak ada yang dipanggang, nggak ada yang harus perlu pakai mixer. Terus berapa bulan jualan gitu, ada yang pakai mixer. Kebetulan di situ mamanya Kak Wita, Hai Kak Wita. Ada mixernya Wah, kan Ira manggil mama Kak Wita Wah. Mamanya Ira pakai. Jadi artinya pinjam mixer ada di rumah, dipinjam. Kreatif banget ya. Sampai pakai itu dulu. Oven juga pertama mula-mula ovennya Tante Ira ada di rumah juga. Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi keuntungan yang dari jualan yang mula-mula itulah kalau ada udah
terkumpul sekian barulah beli oven baru, terkumpul lagi beli, sampai sekarang masih terus nyicil kayak gitu Pak. Ada uang lagi dibelikan ke yang lain gitu, sampai bisa terkumpul. Udah sampai segini ya. Berapa 3 tahun ya? Dalam 3 tahun udah segini ya? Hampir 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun ya. Yang gerainya sendiri berapa tahun? Baru Ira di sini udah mau 6 bulan, tapi baru buka 2 bulan. Berarti baru ya gerainya, tapi online tetap ya. Tetap. Selama 4 tahun tuh online ya. Iya. Bergerilyanya di online gitu. Iya, ya. di online. Kalau menurut Kak Ira sendiri, kalau kita tuh misalnya berbisnis kayak gini ya, bisnis kuliner lah katakanlah. Iya. Kalau platformnya online, potensinya gimana sih? Lebih besar sih Pak, karena kan sekarang kan semua orang diposting gitu. Kalau makanan lebih gampang mempengaruhi orang gitu. Kalau kita pandai-pandai bikin konten, orang selera gitu, pasti pengen nyobain. Apalagi kalau terus-terusan lihat nih kan, itu aja yang dilihat, aku pun ngiler gitu kan pas dalam hati orang. Iya, apalagi ngelihat aja udah ngiler, apalagi nyicip, iya kan? Iya. Kayak yang kemarin itu saya ngelihat tuh, wow. Cookie bomb. Ngelihatnya aja udah ngiler gitu, apalagi kalau ini cuma nggak kebagian. Iya Pak, nggak ada. Apa nanti aja santai. Iya, ini jadi sejauh ini yang bisa saya simpulkan itu memang kalau berbisnis itu yang pertama harus passion ya, Kak Ira ya, passion ya. Yang saya simpulkan dari Kak Ira barusan. Iya. Kemudian nggak harus modal pertama itu nggak harus uang ya. Iya Pak. Uangnya kita kumpulin pakai memanfaatkan fasilitas yang ada aja, yang nggak harus artinya ketika kita memulai itu nggak harus banyak. Kalau kan banyak juga kan yang gengsi ya Pak ya, asal nggak jangan gengsi aja lah Pak ya, dari kecil gitu harus bona fide gitu ya. Gitu ya. Kalau mau mulai dari kecil gitulah. Seru nih, saya suka nih dengan filosofinya Kak Ira. Ngomong filosofi berbisnis Kak Ira apa sih? Gimana sih? Gimana ya? Konsisten aja. Konsisten Pak. Ya, harus konsisten. Iya, ya. harus konsisten. Nggak artinya kita tuh nggak harus ngikutin tapi minimal konsisten ya. Iya. Konsisten ini maksudnya gini, konsisten di mananya? Prosesnya kah? Atau produk kah? Atau gimana? Iya Pak, kalau misalnya ini dari jualannya juga kan, apalagi kalau online gitu, tadi nggak ada tokonya gitu, benar-benar harus konsisten lah gitu kan jualannya tiap hari gitu. Kalaupun open PO pas mut-mutan aja pun orang kabur. Oh, berarti harus waktunya itu di-maintain ya, jangan buka tutup gitu. Atau buka terus tutup gitu. Atau orang tahu lah gitu kan, bisa dibeli misalnya kalau memang dia 3 kali seminggu jualannya ya orang tahu lah itu kapan aja mau beli gitu. Karena pengalaman Ira sendiri pun kalau jajan-jajan gitu kan Pak, ada langganan Ira yang suka kali gitu, tapi jarang buka. Ujungnya jadi Ira belinya tempat lain gitu yang sering buka. Iya, benar. Ini juga dari dari behaviornya juga ya. Kalau jadi mempengaruh juga ya. Kita memposisikan diri sebagai customer lah Pak, gimana enaknya. Benar. Kita bikin ke customer ya. Iya, asik nih. Habis itu itulah kalau misalnya untuk kue-kuenya memang harus konsisten lah ya Pak, soal rasa gitu kan. Kalau ganti-ganti makanya harus dicatat resepnya, harus quality control sering-sering gitu. Quality control Kak Ira sendiri atau ada yang Ira sama Ade Pak. Sama Ade. Sejauh ini dari 4 tahun perjalanan Kak Ira dan tim ya, itu customernya kebanyakan siapa sih? Dari mahasiswa, awal, pelajar gitu. Karena Ira bilang dari awal itu ada segmen pasarnya kira-kira? Ya. Rata-rata umurnya sepantaran Ira. Sampai kalau sekarang banyak anak sekolahan juga. Anak sekolahan ada juga ya? Ibu-ibu muda gitu ya? Ibu-ibu muda, ibu-ibu ya. muda. Kalau bisa yang hobi jajan. Iya, kalau bisa dipresentasein gitu kan. Yang nomor 1 siapa? 60% tuh yang kayak Ira gitu, orang fresh graduate. Yang baru ini, terus anak sekolah, baru ibu-ibu muda. Oh iya ya, berarti anak-anak SMA gitu maksudnya? Iya, anak SMA juga banyak. Wow, iya memang ini makanan SMA ya. Yang anak-anak yang muda-muda lah nih Pak, yang suka nengok kue-kue gemes langsung selera. Iya, itulah pasarnya. Benar.
Oke, jadi tadi harus passion, kemudian konsisten, Iya. kemudian satu lagi itu harus serius ya? Iya, serius ya tadi ya. Niat lah memang ya. Harus Kan? memang niat. Memang mencurahkan semua perhatian ke situ. Ngomong-ngomong segmentasi pasar, itu memang Kak Ira tentuin dari awal atau ngalir aja gitu? Nggak sengaja sih Pak, karena promosi Ira dulu kan, walau sebelum maksudnya ini kan tadi hashtag gitu, melalui hashtag selain itu juga ada ini nunjukin Ira lihat strateginya orang-orang yang jualan dulu, Ira sering di-followin sama seller entah siapa gitu kan, random gitu nge-follow Ira. Jadi Ira buat kayak gitu juga di akun Tiny Kitchen itu, Ira follow-followin orang lain gitu. Untuk nunjukkan gitu, ini aku ada jualan loh, kayak gitulah. Nunjukkan eksistensi. Jadi dengan cara nge-follow orang itu, mula-mulanya mahasiswa banyak. Jadi itulah terbentuk pasarnya Pak. Berarti pasarnya awal itu mahasiswa. Jadi berarti sejauh ini tadi setelah serius, konsistensi, berikutnya juga jangan malu ya, Kak Ira ya. Ya kadang bukan gini. Kebetulan tamu-tamu Proaksi Podcast Series ini juga kebanyakan juragan-juragan kuliner ya, Do ya. Iya kan? Bisnis kuliner semua kan? Itu. Tapi pada intinya sama ya, sama tuh ya. Malah semua sampai Kak Ira sekarang itu modal pertama tuh bukan uang. Iya kan? Keren tuh, karena kan kadang-kadang kebanyakan kalau kita ngobrol sama calon yang mau berusaha, selalu alasan klisenya modal harus ada modal Pak, Bu, harus ada uang segala macam. Kembali Kak Ira membuktikan bahwa itu nggak wajib ada dulu kan? Iya Pak. Keren nih. Iya, karena agak sulit loh Kak Ira mau kita ngasih motivasi yang kayak gitu. Atau ya alasan kedua adalah malu. Oh iya Pak. Nanti misalnya ini, nanti siapa yang beli? Loh, kok gitu mikirnya gitu kan? Nah kalau Kak Ira gimana? Menurut pendapat Kak Ira gimana? Itu kayak kalau misalnya modal-modal itu kan Pak tergantung ini nggak sih, tergantung modal usahanya gitu. Kalau misalnya kuliner banyak kan memang nggak perlu besar-besar gitu. Kalau memang mau buka yang sekaligus cafe fancy iyalah kalau modal besar. Kalau itu kan ini memang udah bisnis yang istilahnya udah settle kan. Iya, kalau kayak gitu kan. Kalau enggak pun masih bisa gitu ya. Kalau memang mau mulai dengan apa adanya bisa dimulai gitu ya. Nanti selanjutnya bisa dibesarkan pelan-pelan. Nah, kalau yang misalnya ada terutama mahasiswa yang malu-malu atau yang kira-kira ragu, kira-kira siapa sih yang mau beli produk saya? Gitu gimana Kak? Ada tips nggak kira-kira? Jangan mikirin itu dulu lah. Gitu ya? Iya. Ini OVT duluan loh, kadang-kadang belum mulai udah OVT ya? Iya, karena itulah Ira tadi beneran Pak, beneran. Customer pertama Ira bukan teman, bukan malah orang lain semua. Ya kita memang nggak tahu. Iya, yang kita memang nggak tahu. Gitu. Kan konsep rezeki itu kan luar biasa ya Pak. Iya, benar. Iya. Jadi kayak gitu lah, asal pede aja lah kita sama yang produk yang kita jual gitu kan. Kalau kita pede, yakin sama produk yang kita jual memang punya nilai jual yang tinggi gitu kan. Majulah. Iya, harus jalanin. Keren. Kak Ira, bagi dong resep kira-kira, bukan bagi resep ini makanan, bukan. Kira-kira untuk menjaga konsistensi itu gimana sih Kak? Kan Kak Ira selalu, kami juga melihat Kak Ira tuh produk-produknya itu nggak pernah keluar dari lingkaran circle-nya itu gitu. Itu gimana sih? Gimana tadi Pak maksudnya? Maksudnya gini, menjaga konsistensi cara ini kan tetap sampai sekarang tetap media sosial gitu kan. Kemudian juga produknya itu juga nggak lari sana. Sekarang kan ada juga tuh yang pebisnis yang dia sudah ini mau coba yang lain lah, buka cabang ini. Ya bukan nggak boleh buka cabang ya, boleh aja kalau mampu gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ngelihat
musim ini lagi rame ini. Iya, langsung pindah-pindah. Jualannya pun produknya ganti-ganti. Iya, itu maksudnya gitu. Kak Ira gimana? Iya, karena kalaupun Ira kan suka baca-baca juga dari yang lain gitu kan. Kalau orang ngasih tips memang produknya kalau bisa jangan banyak-banyak gitu atau jangan tukar-tukar gitu. Fokus ke berapa produk gitu kan. Itu jadi kita bisa maksimalkan ininya, value-nya produk tadi, Pak. Wih, keren bahasanya value. Itu bahasa bisnis banget ya. Iya, kalau misalnya kita fokus sama terhadap produk kita itu kan kita bisa ini kan semuanya juga makin lama dikerjain makin ini kan Pak, makin improve terus kan ya. Bakal makin apa? Kalau belajar kita makin ahli lah gitu. Dan memang harus belajar ya. Iya, harus belajar. Iya, harus belajar terus, Pak. Harus belajar terus, harus riset terus gitu kan. Jadi ya emang dijaga. Artinya nggak boleh maaf saya potong. Iya, Pak. Nggak boleh kita tuh puas sama posisi kita yang sekarang gitu ya. Iya, kalau bisa ada yang diimprove terus. Karena kan malah banyak kan kalau makanan tuh Pak, kalau setelah pengalaman Ira makin tahun gitu kan, makin lama gitu rasanya berubah gitu, kualitasnya berubah. Itulah yang bisa bikin customer lari kan. Benar. Jadi kayak mana lah caranya, makanya Ira bilang harus tetap dirasa, kalaupun kayak ada melenceng sedikit gitu, gitu yang salah gitu kan, harus memang langsung kita cari tahu gitu. Iya, tadi di backstage kita ngobrolin kadang ada satu hari atau satu minggu atau satu bulan tuh yang miss gitu ya. Iya, Pak. Iya. Tapi itu memang kejadian normal ya kayak gitu ya, Kak? Iya, Pak. Pasti Kak Ira juga aja. gitu? Iya, normal. Oke, normal ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Just namanya keep going lah gitu ya. Lanjut aja, biasalah gitu. Kalau dibilang orang pasti kejadian lah gitu. Karena kan Ira banyak juga ada di Instagram Pak, namanya Forum Bakers gitu, satu akun. Jadi di situ bisa sharing-sharing gitu. Jadi mereka nge-share juga sharing gitu, pengalaman. Nanti kalaupun kita minta saran gitu, pada mau ngasih gitu. Jadi bisa baca-baca gitu. Keren. Kalau kita punya pengalaman gitu kan, kita lihat ternyata nggak cuma aku yang kayak gini, orang-orang itu udah biasa terjadi gitu. Iya. Jadi aman lah gitu, nggak panik jadi. Ya benar. Nah yang ini nih mungkin ini nih udah ditandain ini udah durasi. Kak Ira kalau misalnya ini ke depan ini Kak Ira mau bawa Tiny Kitchen ini kemana kira-kira? Mau tetap kayak gini atau masih ada yang kira-kira planning gimana? Iya, gitu? Sebenarnya pengennya gini Pak lagi. Tapi nggak boleh spoiler, nanti nggak ini. Ira kan pengennya, Ira kan memang suka jajan tadi kan. Terus makin ya namanya suka makan ya, makin enak makin inilah ya kan Pak gitu. Untuk saat ini ya kepedean ini. Nggak apa-apa. Ira jualannya kan pakai bahan-bahan yang inilah Pak. Kayak mana ya, termasuk yang top tier lah istilahnya kayak gitu. Yang bagus, yang kualitasnya terbaik gitu kan. Tapi masih banyak juga orang yang kayak gini, jualannya masih di rumah, harganya mahal-mahal kali kayak gitu. Jadi maksud Ira kalau tadi memang kue-kuenya Ira tuh kualitasnya nomor 1 gitu, nanti memang mau dibuat tempatnya pun jadi lebih bagus gitu. Gimana istilahnya, orang sesuai lah tempat sama makanannya gitu. Oh, berarti mau pindah kemana lagi nih? Mau gitu. bagusin tempat lah. Oke. Mau Tapi dibuat lebih nyaman, lebih besar. Iya ya. Tapi kalau sebenarnya nggak terlalu ya namanya ini opini. Iya, namanya opini orang. Iya. Seru nih, kayaknya harus seri kedua nih Kak Ira, nanti lanjut lagi ya. Tapi ini nih ada kita biasa kalau tamu-tamu di Proaksi Podcast Series ini, kita biasanya di sesi terakhir ada ngasih rapid question yang harus dijawab cepat oleh tamunya. Ada 2 atau 3 pertanyaan rapid question yang harus Kak Ira jawab dengan alasannya kenapa. Siap nggak nih? Siap. Ya. Tapi santai aja, nggak susah-susah lah. Ini kan bukan ujian UTS nih, bentar lagi UTS nih ya. Mahasiswa UTS. Di depan UTS ya. Waduh. Jadi ini yang pertama, buka gerai di rumah atau di mall? Gerai di mall. Sekarang prefer di mall Pak. Kayaknya kenapa? Ada rencana gitu. Kenapa? Karena insight-nya tinggi jauh. Nggak kita harus promosi di sosial media. Tapi nggak takut cost-nya juga tinggi?
inilah Ira lagi cari-cari tahu, kayaknya dibanding buka tempat, apalagi kalau kue kan Ira banyak orang yang cuma datang beli pulang, Iya, di mall sih memang gitu ya, kan. konsepnya di mall ya. Jadi kalaupun dia buat di tempat lain gitu besar juga, hampir sama juga. Hampir sama ya. Tapi insight-nya jauh beda. Oke, sip, keren ini. Yang kedua, mau tetap berbisnis sendiri atau entrepreneur, atau nanti suatu saat kepengen jadi pegawai? Ya Pak Ira tetap mau jadi pegawai. Kenapa? Jarang loh, kadang-kadang orang ini sekarang, iya kan, mahasiswa kan banyak kepengen jadi pegawai, kayak gimana nih Kak Ira? Gimana? Memang disitulah jiwanya gitu. Gitu ya? Iya. Memang dari dulu suka entrepreneur ya? Iya, dari dulu suka bisnis ya memang. Artinya walaupun mahasiswa hukum, tapi ilmu bisnis jalan terus gitu ya. Apalagi mahasiswa FEB, ya kan, harusnya lebih kreatif lagi ya. Gitu. Ini keren nih Kak Ira nih. Yang terakhir, kepengen produk ini lebih banyak inspirasinya dari kepengen Kak Ira ya, ini maksudnya nih. Produk Kak Ira tuh lebih kemana? Ke bawa asli resep Indonesia atau dari luar? Kalau Ira memang dari luar Pak. Dari luar ya. Emang Indonesia nggak bisa? Kan udah banyak yang pro, banyak yang ini juga. Terus basicnya Ira lebih suka masak yang kue-kue kayak gitu yang dari luar. Memang kan resep aslinya dari luar. Iya, pastry kebanyakan dari luar ya, terutama dari Eropa, Amerika gitu. Karena kue di sini lebih ribet juga nggak sih rasanya? Iya, tradisional. Iya, kue tradisional. Tapi padahal lebih enak. Enak kan? Iyalah. Bedanya tradisional ya kan? Iya. Sip, keren. Jadi ya ini tadi nih, durasi nih. Aduh, udah dari tadi udah ditanda-tandain. Sabar-sabar kenapa gitu. Ya, terima kasih banyak ya Kak Ira ya, jadi tamu kita di Proaksi Podcast Series yang berapa sih hari ini? Beberapa 20 berapa? Banyak lah, pokoknya udah mau 30 ya? Ya. Insya Allah di tanggal 10 bulan 10 jam 10 nanti Proaksi ulang tahun nih Kak. Anniversary nih. Ya, nanti kita ngundang dia ya. Kak Ira diundang nggak? Diundang kan? Diundang, mana tahu bawa produk ya kan? Kan sponsor. Ya, sponsor. Ya karena kita di insya Allah nanti ada syukurannya, acara syukurannya. Ada syukurannya. Ya, Kak Ira datang ya, nanti kita undang ya. Siapa? Ya, alhamdulillah ya. Baik, itu aja untuk podcast kita hari ini. Ya, seneng banget nih ngobrol di Tiny Kitchen. Mudah-mudahan nanti Kak Ira bisnisnya bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih keren lagi ya, lebih banyak followernya, bukan hanya follower yang banyak ya, belanja juga. Itu dengan kreativitas ini ya, produk-produk yang keren-keren ini. Itu aja untuk hari ini ya guys, Proaxiers, sampai ketemu lagi di Proaksi Podcast Series berikutnya. Jangan lupa like, subscribe di official YouTube channel Prodi Akuntansi USU ya. Kita akan insya Allah ke depan kita akan hadirkan kembali tamu-tamu kita yang inspiring, lebih inspiring lagi. Ya. Sekali lagi, stay sharp, stay shine, stay cool, bye.